Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahaja Haji Misari Dewi, NIM 2016-133 akan menjelaskan UTS Makul Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan model-model pembelajaran PAUD. Nah, model-model pembelajaran PAUD ini terbagi menjadi 4 model. Model yang pertama yaitu model pembelajaran kelompok, model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, dan model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran kelompok yaitu model pembelajaran berdasarkan kelompok adalah pola pembelajaran di mana anak-anak ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, biasanya anak ini terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kegiatan secara bergantian. Yang kedua adalah model pembelajaran sudut, yaitu model pembelajaran yang berdasarkan sudut-sudut kegiatan yang menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang hampir sama dengan model pembelajaran area. Hanya saja sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan lebih sering diganti karena disesuaikan dengan tema dan subtema yang akan dibahas. Selanjutnya, model pembelajaran area. Nah, model pembelajaran ini memberikan kesempatan pada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak, pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan, serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran sentra ini adalah model pembelajaran yang berdasarkan sentra yang mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep, aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep identitas dan intensitas bermain. Nah, model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak dalam proses pembelajaran berpusat di sentra bermain, dan pada saat anak dalam lingkaran. Dukungan dalam model ini untuk mendukung perkembangan anak terutama saat anak bermain. Nah, masing-masing model pembelajaran ini memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan kondisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita guru dapat memilih model pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, sarana dan prasarana yang tersedia, serta faktor pendukung lainnya. Soal yang kedua yaitu jelaskan teknik-teknik evaluasi perencanaan kegiatan pembelajaran PAUD. Nah, agar kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik, tentunya harus ada perencanaan evaluasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau dilakukan dalam merancang atau merencanakan evaluasi ialah yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi perkembangan pembelajaran anak usia dini. Tujuan evaluasi merupakan hal yang sangat penting sebab tanpa adanya tujuan yang jelas, maka evaluasi yang dilakukan tidak memiliki arti apa-apa. Nah, ketika melakukan evaluasi, tentukan terlebih dahulu tujuan evaluasi secara jelas. Nah, tujuan evaluasi disesuaikan dengan target perkembangan anak yang masing-masing pada rentang usia masing-masing anak. Yang kedua, menentukan ruang lingkup evaluasi perkembangan anak usia dini. Nah, program pembiasaan ini meliputi moral,
nilai-nilai agama, serta sosial emosional dan kemandirian. Sementara program pengembangan kemampuan dasar meliputi berbahasa, kognitif, fisik atau motorik, dan seni. Nah, dengan demikian, penentuan ruang lingkup evaluasi ini harus disesuaikan dengan perkembangan usia anak. Yang selanjutnya, menentukan metode dan atau teknik evaluasi perkembangan anak usia dini. Nah, metode atau teknik evaluasi ini merupakan suatu upaya atau cara yang dilakukan untuk menemukan atau mengungkapkan dan menyajikan informasi tentang perkembangan anak usia dini dengan menggunakan suatu alat tertentu. Nah, untuk mengumpulkan data tentang anak usia dini ini dengan melakukan berbagai teknik non-tes yang meliputi pengamatan atau observasi, penugasan, unjuk kerja, hasil karya, dan wawancara percakapan. Nah, yang keempat, pengembangan alat atau instrumen evaluasi perkembangan anak usia dini. Alat atau instrumen evaluasi perkembangan anak usia dini ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menjaring data tentang perkembangan anak usia dini. Nah, mengingat alat instrumen memegang peran penting dalam menentukan kualitas evaluasi, maka penyusunan dan penganalisisan alat atau instrumen ini merupakan hal yang harus sangat dikuasai pendidik anak usia dini. Nah, yang terakhir, menentukan cara menerjemahkan hasil evaluasi perkembangan anak usia dini. Nah, dalam hal ini, pendidik PAUD melaporkan data per aspek perkembangan anak yang diperoleh dengan berbagai teknik evaluasi tersebut. Nomor 3, jelaskan hakikat media dalam pembelajaran. Nah, media dalam pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai dengan perangkat yang ada di kelas. Nah, media dalam pembelajaran ini berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Kesimpulannya, media dalam pembelajaran adalah alat, bahan, atau segala sumber data yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pengajar dari guru kepada murid-murid dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, nomor 4. Bagaimana mengidentifikasi kriteria penerapan model pembelajaran di PAUD. Penerapan model pembelajaran di PAUD ini yaitu dengan cara yang pertama, menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, yang kedua, memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang terstruktur dan bersifat fleksibel. Kebebasan dalam bermain tidak dibatasi. Nah, jadi dalam pembelajaran ini, anak tidak dibatasi dalam bermain. Tapi dalam bermain ini tetap ada yang namanya pembelajaran. Nah, yang terakhir, hasil dari pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir, jelaskan prinsip-prinsip pengelolaan PAUD. Nah, dalam hal ini terdapat 4 prinsip dalam pengelolaan PAUD, yaitu yang pertama ada holistik dan terpadu. Nah, pendidikan anak usia dini ini perlu dilakukan dengan terarah ke pengembangan segenap aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, serta dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan proporsional.
Yang kedua, berbasis keilmuan. Nah, praktek PAUD yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan-temuan terkini dalam ilmu yang relevan. Para ahli PAUD perlu selalu menyebarluaskan temuan ilmiahnya sehingga dapat segera diaplikasikan para pendidik anak usia dini. Yang ketiga, berorientasi pada perkembangan anak PAUD perlu dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat pengembangan sehingga proses pendidikan yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, informal, responsif terhadap perbedaan individual anak dan melalui aktivitas langsung dalam bermain. Nah, yang terakhir, yang keempat, berorientasi pada masyarakat. Nah, PAUD ini perlu berorientasi pada masyarakat karena anak merupakan bagian dari masyarakat dan sekaligus penerus masyarakat. Nah, diharapkan penyelenggaraan PAUD dan turut mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang pada masyarakat tersebut. Nah, prinsip ini juga mensyaratkan perlunya PAUD memanfaatkan potensi lokal di masyarakat baik keberagaman sosial, budaya, maupun sumber daya. Demikian tadi penjelasan UTS Perencanaan Pembelajaran PAUD. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.